Kota terlarang banjir untuk pertama kalinya dalam 600 tahun, netizen menyalahkan PKC atas kesengsaraan nasional. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya pada tanggal 21 dan tanggal 22 Juli lalu, Beijing dilanda hujan badai yang sangat deras. Jalanan di kota tersebut mengalami banjir dan bahkan ada laporan mengenai jalan yang amblas. Khususnya, sebuah video yang beredar secara online, merekam gambar pengunjung di Museum Istana Beijing yang dikenal sebagai kota terlarang berjalan di bawah lautan payung. Segmen lain dari video tersebut menunjukkan banjir yang signifikan di halaman barat Istana Qining, mengubah halaman yang tenang menjadi kolam kecil. Para turis yang mengenakan jas hujan dan berbekal payung menavigasi jalan mereka melalui air setinggi mata kaki. Di tengah-tengah rekaman tersebut, beberapa netizen di daratan China menulis bahwa kota terlarang belum pernah mengalami banjir selama 600 tahun, tetapi sekarang, dengan tindakan drainase yang lebih maju, akhirnya banjir. Tangkapan layar ini tersebar di Twitter di luar negeri dan memicu cemoohan dari para netizen. Bahkan ada juga komentar-komentar lucu yang menyalahkan situasi ini sebagai tanggung jawab imperialis Amerika. Selain itu, sebagian netizen berkomentar, pergolakan besar sekali dalam satu abad. Sebuah simbol dari sebuah era yang akan segera berakhir. Gerbang runtuh beberapa bulan yang lalu, dan sekarang terjadi banjir beberapa bulan kemudian. Saya harap ini adalah sebuah pertanda. Sebuah tanda akan segera datangnya kebebasan dan demokrasi di China. Hari di mana bangsa ini terbebas dari penindasan dan perbudakan. Hari di mana Partai Komunis menghadapi pertanggungjawaban. Sementara itu, media resmi Partai Komunis China mengambil pendekatan yang agak paradoksal, mencoba untuk menyajikan pemandangan yang seperti mimpi di kota terlarang sebagai sesuatu yang harus dirayakan. Mereka menampilkan video air yang terakumulasi di luar berbagai aula besar, menggambarkan pemandangan yang indah dengan ketinggian air yang hanya beberapa inci, menciptakan pantulan yang tenang dan seperti cermin. Sebagai kelanjutan dari kampanye mereka, media resmi merilis lebih banyak video yang mempromosikan pertunjukan 1000 naga menyemburkan air di kota terlarang, dan menekankan bahwa kota terlarang belum pernah mengalami banjir selama 600 tahun. Secara tradisional, pemandu wisata di kota terlarang akan selalu menyertakan pengenalan sistem drainase yang canggih dan memuji kearifan Tiongkok kuno. Arsitek kuno telah merancang sistem drainase yang tepat selama pembangunan kota terlarang. Memastikan bahwa kapasitas drainase tanah melebihi curah hujan secara efektif, mencegah air terakumulasi di dalam istana. Bagian luar kota terlarang memiliki 3 set kanal. Set pertama terdiri dari parit utama di dalam kota, parit Gritming dan Danau Taiye. Set kedua meliputi kolam Siwandai dan Danau Houhai, dan set ketiga terdiri dari sungai Wai Jinsui dan sungai Tongxi di kota terlarang, yang juga dikenal sebagai parit pelindung. Kanal-kanal ini berfungsi sebagai pasokan air kota selama waktu normal, namun berfungsi sebagai sistem drainase saat hujan lebat. Di dalam kota terlarang, air hujan disalurkan ke sungai Jinsui internal melalui jaringan saluran drainase yang kompleks, yang akhirnya dilepaskan melalui pintu air selatan di dekat gerbang Donghua di mana air tersebut bertemu dengan sungai Wai Jinsui. Arsitek kuno dengan cerdik mengambil keuntungan dari topografi Beijing yang tinggi di barat laut dan rendah di tenggara, merancang sistem air di dalam kota terlarang untuk berada di ketinggian yang lebih tinggi di utara dan lebih rendah di selatan. Sistem drainase internal kota terlarang bahkan lebih rumit dan cerdik, yang telah menjaga kota terlarang dari banjir selama 600 tahun, hingga PKC mengambil alih kekuasaan dan menerapkan langkah-langkah drainase modern yang canggih. Beberapa netizen dengan nada mengejek menyimpulkan upaya Partai Komunis sebagai upaya salah penanganan yang membabi buta.